Jangan diturunin langkah sekarang Oten. Bro, Yesus itu bisa baca nggak? Tuhanmu bisa membaca nggak? Jangan mengalihkan topik pembicaraan kita. Tuhanmu bisa baca tulis nggak? Jawab nggak? Jawab. Dia bisa tulis di tanah. Jawab dulu. Bisa baca tulis nggak? Dia bisa tulis di tanah. Oke. Buktinya mana? Bacanya. Buktinya. Yang ditulis di tanah itu apa bacanya? Yang ditulis di tanah itu apa bacanya? Jangan-jangan tidak ada huruf. Cuma tulis coret-coret tahu sama orang-orang di sini. Hanya Yesus yang tahu, tapi kau tahu juga itu. Aku tahu deh menulis bang. Ya, siapa yang ngasih tahu? Susah Siapa yang ngasih kalian. Siapa yang ngasih tahu? Dia menulis di tanah. Siapa yang ngasih tahu? Yang penting itu bang. Nggak penting ini lu kiper. Nenek lu tukang sapu. Ini orang ini kalau ngomongnya makan dirinya. iya Gila ini. Tidak waras. Yesus bisa nulis di tanah mana dia nulis? Di mana? Di mana? Nggak usah terlalu kepo yang hal-hal yang tidak penting bang. Dia tahu kan ngomong Yesus bisa nulis. Tulisannya mana? Nulis di tanah. Tanah mana tuh? Tanah kuburan. Nulis nomor. Yesus nulis di tanah kuburan gitu. Bang. Adalah. Fokus aja deh, diskusi santai sekarang ini aja. Stop dulu. Diskusi santai aja. Kamu sebenarnya itu Tuhanmu berapa? Siapa namanya? Itu aja dulu, santai dulu aja. Gak usah terlalu jauh. Besok aja bang. Kenapa sekarang? Kau keluar. Ya, jangan bahas itu dulu. Gak mau bahas Tuhan dia. Kami nanya saya mau bahas apa. Sekarang saya mau bahas apa sih, itu mau belokkan bahas apa? Mau bahas apa memang? Aja yang kamu mau bahas apa? Langsung nanya. Ya mau bahas apa? Mau bahas apa? Hah? Mau bahas apa? Enggak tahu emang. Hah? Tapi dari tadi kita bahas ini, apa nggak tahu? Nggak tahu kau bahas apa? Kayaknya kau tadi bahas ini nomor togel. Nggak tahu nih aku. Kayaknya bicara sama kodok ini Yesus nulis di tanah mana? Tanah sengketa. Yesus nulis di tanah sengketa. Jangan-jangan dia Yesus datang itu klaim tanah orang itu. Nulis di situ. Namanya Yesus punya hak milik Yesus gitu. Bang, Allah itu dia itu dua eksistensi bang. Satu manusia, satu jin. Datanya mana? Sesuai jangan. Datanya mana? Sesuai dengan klaim datanya mana? Jin itu berasal dari datanya mana? Datanya. Nanti dulu. Enggak, datanya dulu, jangan nanti dulu. Datanya dulu. Datanya dulu, nggak bisa lu ngomong datanya dulu. Gue nggak kasih lu ngomong, kalau lu ngomong nggak ada data percuma. Datanya dulu. Ya nanti ku cari. Nggak bisa, nggak ada nanti. Data dulu baru ngomong. Jangan emosi. Data dulu baru ngomong, nggak bisa. Jangan kak. Kalau saya ngomong gini nih, Yesus itu separuh kentut, separuh sampah. Kalau saya ngasih data kan marah kamu juga. Iya kan? Jangan bang. Nah coba saya, lu ketawa nggak kalau saya bilang Tuhanmu separuh kentut, separuh sampah? Cukup Islam tahu ya. Ini tabiat pemakan babi dan pemakin guguk ini kayak gini modelnya memang. Babi itu modelnya Oten kayak gini tuh. Kalau bisa beli, tengok aja. Tengok aja ya. Tengok aja tuh. Lihatlah. Babi itu halal. Mana dalilnya babi halal itu? Mana dalilnya babi itu halal? Masa harus kecarian lagi? Apa namanya Quran? Kamu itu dasar ayam kamu, penyembah dewa molok ya gini. Kamu katakan babi itu halal, mana dalilnya? Saya nggak emosi, cuman saya selaraskan antara perkataan saya dengan tipikal kamu. Sekarang kamu katakan babi itu halal, mana dalilnya? Bentar ya, aku cari dulu ya. Silakan.
tak dulu. Inilah, ini kalau anak-anak molok ini kayak gini, ini bicara saya Oke, selamat malam, Om. nggak ada ilmu. Selamat malam, Bang, sama Katolik, Bang. Muslim. Kamu kurangi ini, tuh apa? Kurangi coli, Unitarian. Kau kebanyakan Kau tahu coli, sih, Bang? makanya otak kamu itu begini. Error. Ya tahulah caramu bicara, caramu tersenyum. Al-Baqarah Itu orang yang tidak percaya diri. Dan, 173. dari suaramu kayak begini nih, ini ketahuan bahwa kamu itu kurang gaul. Kamu itu di lingkungan kamu itu dikucilkan, disudutkan. Kamu lewat orang pada mencibir. Dari gaya suaramu aku tahu. Makanya gitu kurangi ya? coli. Ya, Coli. kamu jangan terlalu banyak coli. Ya. Yang perkosa diri. Makanya otakmu nggak berfungsi normal ya gitu. ampun. Kamu katakan babi itu halal katamu. Mana dalilnya? Orang rusak, sampah masyarakat. Inilah kalau kelamaan nyembah manusia kayak gitu otaknya orang rusak. Bentar lagi ini. Nah, ini satu nih naik nih. Baru berani dia naik. Kita lihat apa. Jadi jangan katanya. salahkan kita ya, jangan salahkan kita kalau umat Islam itu tegas kepada kalian. Kenapa? Sebenarnya tadi itu wakil dari hati yang busuk orang ini terhadap Islam. Cuman karena kalian itu minoritas, masih takut-takut kalian menghujat. Andai kan kalian mayoritas, saya yakin di negara ini anak-anak kami sudah tidak berani lagi ke masjid untuk sholat, untuk mengaji di masjid. Andai kalian mayoritas. Cara senam perut tentang Quran. Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa membaca. Sementara kami umat Islam diajarkan huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatsu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kami ingin menjelaskan tapi tidak ada perangkat di dalam isi kepalamu yang bisa nangkap penjelasan kami. Kita mau menguraikan data, kamu tidak punya hati dan tidak punya akal, matamu buta, telingamu tuli. Jadi percuma kan? Nanti kalau kita layani hujat-hujatan. Allah itu adalah manusia, mana dalilnya? Seperti ini katanya. Kan menghina. Tidak ada satupun apologet muslim berbicara tentang Bible tanpa ilmu. Kami pakai ilmu. Anda mau pakai bahasa Yunani pun kita layani. Bahasa Ibrani juga kita layani. Kalian membahas Quran hanya terjemahan dan terjemahan kalian maknai dengan otakmu itu yang sudah bercampur dengan lemak babi dan lemak guguk. Ya kan? Kalau kita bicara keras, semua penghujat, laporin. Dan macam ini, macam biawak, pakai konde aja kalian itu semua. Kalau bisa menghujat, juara satu. Cerminan daripada kalian itu yaitu tadi, membahas kitabnya umat Islam tanpa ilmu, kayak gitu. Allah itu laki-laki, manusia, dan juga jin. Kan biadab. Sementara Allah diambil, digunakan di kitabnya. Malu-malu. Menghujat Allah, juara. Tapi mengambil Allah masuk ke dalam kitabnya, halu. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kan biadab. Oke, sama dulu. Sualem Bayun, Protestan apa Katolik? Islam. Ngaku Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bang Suelem Bayung. Ya, Tetap semangat. aku ikuti ini kok. Kita yang Islam ini kok bahas-bahas Alkitab loh. Kenapa nggak kita bahas Al-Quran aja? Kenapa emang? Ada larangan di dalam Al-Quran. Ada larangan dalam Al-Quran. Bukan. Membicarakan tentang orang kafir ada gitu. Terus? Itu secara tak langsung jadinya kita memberitakan Injil. Kafir ya? Kenapa? Kita beritakan aja Al-Quran, kenapa? Maksudnya apa? Cara Maksud Anda apa? Cara nggak langsung berarti kita menyebarkan Injil. Lalu itu yang kita bahas. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa rupanya? Nggak boleh lah. Ada larangan di Al-Quran. Kenapa nggak boleh? Kamu siapa? Kamu siapa larang-larang?
Ada dalilnya. Bukan. Nah, terus apa? Perdalam aja. Terus apa? Masing-masing. Orang berbicara tentang Injil itu sudah memperdalam Al-Quran, Bung. Enggak. Fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yakuna min indillah. Itu firman Allah. Anda siapa? Islam apalagi Anda ini? Kristen nih, ngaku-ngaku. Ini bukan Islam nih pasti ya. Bukan Islam. Ini Mana Martini. ada seorang Muslim melarang membahas Injil? Wah, model kalian ini udah kayak gini semua ya. Ayo dong, pakai jati diri dong. Saya penyembah dewa Molok. Gitu aja napa? Jangan kau bahas-bahas kitabku. Biarkan misionaris merambah kemana-mana. Biar memurtadkan semua orang. Bilang aja kayak gitu. Jangan Anda ngaku-ngaku Muslim. Kenapa kita umat Islam ini bahas-bahas Alkitab? Nenekmu kiper. Sejak kapan kitab orang Kristen itu disebut Alkitab? Hmm? Kenapa nggak dibahas Al-Quran? Apa? Nah ini kita sedang bahas Al-Quran. Bahas lah, coba. Dari tadi kita bahas Al-Quran. Mereka tadi bertanya, temanmu tadi bertanya, Bahas. makanya kami menjawab. Bahas lah, berpendapat. Yang kita bahas, tadi itu yang kita bahas Al-Quran, Bung. Ya, bahas lah sekali lagi berpendapat. Klien-klien yang ada Apa di ya sini. ini? Kamu, Klien yang ada di Kenapa? sini aja. Bahas aja klien-klien yang ada di sini. kenapa rupanya kau? Kau itu dari sekte apa dulu? Jujur dulu kamu. Aku biar lebih kenal dulu. Tanya dulu baik-baik dulu nih orang. Kamu Muslim atau Kristen? Bukan Kristen dia ini, Kristen Bang Andi, Kristen. Aku mau Inilah, ini ajaran Kristen itu memang begitu. Penyembah manusia itu memang diajarin begini, licik, cerdik, seperti iblis kalian itu. Kan perintahnya, kan aku mengutus engkau cerdiklah seperti ular. Ular itu identik dengan iblis. Oke? Nggak percaya diri, ngaku-ngaku Islam, tapi ternyata penyembah manusia. Nggak malu ngaku Islam. Oh, kami meskipun kami paham Bible, najis kami 7 turunan ngaku sebagai oten. Paham kau? Saya kalau tidak ada Al-Quran di sini. Kamu bisa, kamu ngerti Al-Quran? Kayak suruh alih-alih Supaya aku ngerti bahas di sini. Nggak perlu kamu ngerti. Emang lu siapa? Nggak perlu kamu bahas Quran. Nggak perlu juga kamu ngerti. Apa? Ada Al-Quran. Nggak ada. Kalau kamu mau tahu, baca dulu Quran. suruh alih-alih. Ada Al-Quran di mana-mana dijual. Nah, belilah kau Quran, kau pelajarilah Quran itu. Ngapain kau minta-minta diajarin? Katanya ada sesuatu disembunyikan. Belajar apa? Sesuatu apa? Sesuatu apa? Sesuatu apa? Ini mereka tahu. Kamu nggak tahu. Kenapa kamu tidak mengaku Kristen? Kenapa? Sudah ku bilang, aku mau lebih kenal Allah. Tadi kau mengaku Islam. Iya. Dasar. Tes dulu, rukun Dasar. Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 5. Kalau kamu Islam, 5. Itu Sebutkan. anak TK yang tahu. Anak TK. sebutkan coba sebutkan. Iya. Ini kan Anak TK itu Iya, pertanyaan anak TK. Iya, coba Anak TK sebutkan juga. dulu. Bapak, coba kita tes. Coba sebutkan rukun Islam. Bukan Islam ini. Kena lo ya. Kena. Ini pasti penyembah manusia ini, penyembah lato-lato. Udah jelas ini bukan Islam. Mana ada Islam kayak gitu? terangkan Al-Quran. Nggak bisa, lu sebutin dulu. Sebutin. Terangkan Al-Quranmu. Ya kan berarti dia bukan punya Al-Quran. Oten ini. Oten. Kalau nggak tipu-tipu, Oten nggak laku. Makanya tipu-tipu terus. Al-Quran Nipu terus. ada rahasia. Nipu terus. Ini gara-gara kebanyakan makan Baco. Ada rahasia. Ini gara-gara kebanyakan makan Sesuatu yang disembunyikan. Al-Quran sampai hari ini ada, Bung, yang rahasia itu yang menyembunyikan original teksnya. Kalau Alkitab jelas. Apa pula Alkitab? Mana ada, masih ada Alkitab sekarang? Anda penyebab bangke tuh nganggu Islam apa parah lo. Gas aja bayar gas Bang Hendra. Ini penyebab bangke nganggu Islam pula ini wah parah lo. Wah, Tadi ngaku Islam ternyata penyembah. aduh parah. Jangan bikin malu dong. Jangan bikin malu agamamu. Kalau penyembah bangke aja, nggak usah ngaku Islam. Nah, Terangkan Al-Quran
Kalau orang mengerti Ngaku-ngaku Islam pula dia, ampun kok nggak malu. Memang benar yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah Ular. kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah ular, ingat ular di dalam Bible itu adalah iblis. Jadi kalian ini memang diperintahkan untuk seperti iblis, tipu-tipu. Parah banget. tunjukkan di Kasihan, dalam Al-Quran kalau ada. Nah, Maksudnya ada itu gimana? Maksudnya sesuatu itu dikatakan ada itu maksudnya kayak mana? Tunjukkan di dalam Al-Quran kalau Iya, ada. saya tanya, yang kamu maksud ada itu kayak mana gitu loh? Ada biji Ada peleknya maksudnya itu dua, pernah disunat gitu. ada Bang. ekornya di depan, itu yang kamu maksud ada gitu. Yang Pernah ditulis disunat kayaknya gitu. Orang begitu Gitu ya. melakukan Bunuh. Lah, saya tanya, ada itu maksudnya apa? asumsi ada itu nggak tahu kan? Ya dengarkan dulu. Yang Ya, kamu benar. maksud ada itu gimana? Apa? Allah itu maha besar nggak? Allah Maha Besar, ya betul. Allah Terus? bisa melakukan apa aja nggak? Ya betul, dia bisa melakukan apa aja. Coba tunjukkan di Al-Quran kan apa yang dilakukan Allah. Ya ini yang menciptakan kamu, menciptakan orang kafir kayak kamu, Oke, Menciptakan Tuhanmu. kita mulai dari menciptakan Yesus. kita mulai dari penciptanya. Iya. Oke, Dan saya nanti akan tanya juga Tuhanmu gimana. udah kita bahas Al-Quran aja. Ya jangan lupa bertanya dong. Siap ditanya. Masalahnya cuma ingat kata Yesus Ini begini kan belum clear. di dalam Matius 7 ayat 6, ya jangan melemparkan yang berharga itu kepada babi, mutiara. dan ya, jangan betul. melemparkan mutiara kepada anjing. Nah, Akan diinjak-injak saja. Jadi kalau kita mengajarkan Quran kepada dia, itu saja Benar. melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Jadi udah nggak usah. benar. Ya. Ini kan belum clear. Iya. Betul, Harusnya betul, kita betul, berangkat apa? betul, Masa betul, belum betul. klaim-klaim nanya agama orang. Ya, kenapa rupanya? Kenapa kamu nggak mau ditanya agamamu? Kenapa? Nah, Kenapa? bukan. Kamu tanya tentang agamaku, kamu tanya, aku tanya juga tentang agamamu. Kenapa? Kenapa? Tahu kalau menurut tanya belum Kristen. Ya nggak perlu. Ada orang sudah ada Kristen di sini kok. Berarti yang dirahasiakan sama Alkitab kalian. Iya, kamu boleh bertanya, kan udah aku bilang, kamu boleh bertanya, saya pun boleh bertanya. Gimana, Dil? Berarti Deal? beda. Saya cuma satu pertanyaan, kamu 10 pertanyaan. Gimana? Setuju nggak? Kan udah aku bilang kita mulai dari penciptaan gimana? Ya udah, oke, silakan. Oke, aku bertanya tentang penciptaannya. Oke, habis itu saya tanya juga tentang penciptaan di kitabmu ya. Tidak, ini belum kalian. Ya. Di sini licin. Ini ada musibah ya. Ini belum kalian. Terang. Terus kenapa kalau room kami kenapa nggak boleh ditanya agama begitu? Ya, Nggak boleh, nggak boleh. salam damai sejahtera untuk kita semua, abang-abangku. Kalau belum kalian. Iya, iya, damai Berarti kan kalian lebih paham tentang Al-Quran kan? Salam Islam berarti Islam itu artinya damai sejahtera. Ya, kena ini kamu diam dulu, diam dulu. Yang tadi ngaku Islam diam. Kalau perlu turun. Saudara Adam silakan. Ya turun dia kabur. Nggak apa-apa, orang nggak ada yang menghujat. Ya, Bang Cuma. Siap, saudaraku Adam. Ya, Dari sekte mana, Bang? saya Kristen, Bang. Iya, Kristen. Baik, lanjut. Mau dialog, mau Kalau gini diskusi bang, kita? ngaku saya Kristen, kita nggak apa-apa. Itu tadi ngaku Islam, padahal Kristen itu kan memuakkan kayak gitu tuh. Bagus bang, bagus. Lanjut. Parah. Enggak sih, sebenarnya saya sih hanya mau nyimak aja gitu. Oh, Heeh. ya, kayak mana mau nyimak orang saudara Adam tadi kayak gitu modelnya. Bagaimana? Naik ke sini, Assalamualaikum, agamanya apa? Islam, kata dia. Habis itu nggak mau ditanya. Oh, mungkin bisa juga kaum Syiah. Bisa gitu? Kan, Tidak. Kan dia udah ngaku kitabnya dia Alkitab, udah ngaku. udah Alkitab. ngaku dia Kristen, udah ketahuan itu. Oh. Kok bisa ada begitu ya?
Ya, namanya juga manusia bang. Rambut sama hitam, tapi karakter berbeda-beda bang. Gak ada yang sama. Ini Pak Adam Muslim ya? Saya Kristen bang. Oh Kristen. Iya Kristen. Tapi Anda nggak setuju ya kalau dia Kristen mengaku Islam ya? Oh tidak, tidak. Oke. Itu yang disebut munafik. Wih mantap. Bagaimana Pak Adam kalau saya kasih topik diskusi santai bersama Bang Juma, Ya, boleh ya? baik, boleh. Oke, makasih. Kira-kira apa ya Bang? Menurut Abang ada usulan? Ada usulan Bang? Usulan gimana tuh? Usulan topik. Topik. Ya. Ya, topik apa di sekarang yang mau dibahas? Nah kalau ada usulan, kalau nggak ada saya kasih. Oh, dari abang aja. Oke, baik. Tadi siang Bang Juma membahas tentang apa perbedaan apa hamba Allah dengan anak-anak Tuhan. Istilah Abang kan anak-anak Tuhan ya? Iya, anak Allah. Oke, itu aja. Jadi sederhana saja. Abang silakan dulu jelaskan apa itu maksud anak-anak Tuhan di dalam pengajaran Kristen. Silakan Bang. Kalau yang disebut anak Tuhan itu ya anak yang mengimani bahwasanya ya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, gitu. Adalah Allah. Gitu. Sebenarnya dengan yang tadi abang katakan itu sebenarnya intinya sama, cuman penyebutannya saja yang berbeda seperti itu, Bang. Oke, baik. Ya, intinya sih Penyebutan, ya oke. Penyebutannya Bahwasanya- berbeda. iya bahwasanya si anak itu ada beriman gitu loh, Bang. Oke. Heeh. Oke, ke Bang Juma lagi dulu ya. Baik. Penyebutannya sama. Tujuannya sama, artinya sama, penyebutannya doang. Ya intinya sama lah, cuman penyebutan. Silakan. Bang Juma, silakan. Oke, baik. Jadi pernyataan saudara itu memang di dalam kitabnya orang Yahudi betul dijelaskan dalam Ulangan 5 nomor 14 bahwasanya yang disebut hamba oleh mereka itu boleh disebut sebagai anak. Ubinka, ubiteka, wa abdeka, wa amateka. Jadi anak itu sama seperti abdi, hamba. Begitu juga yang dikatakan di dalam Amsal 3. Amsal 3 itu jelas diterangkan di sana. Yang disebut sebagai anak adalah mereka yang kemudian mengabdikan diri kepada Allah. Nah, sekarang ketika orang-orang yang disebut sebagai abdi Allah atau hamba Allah atau anak-anak Tuhan menurut perspektif pemahaman orang Yahudi, maka jelas Amsal ini menuntun kita untuk memahami bahwa yang disebut anak ini adalah mereka yang menambatkan hatinya, dan tambatan hatinya itu dipraktekkan dengan gerakan badan. Praktek di dalam menjalankan ketetapan hukum-hukum Tuhan. Ya. Nah sekarang kalau Kristen mengatakan diri juga sebagai anak Tuhan, dalam hal ini adalah sebagai anak Yahweh atau anak Elohim, itu tidak cocok, Bang. Kenapa? Karena di Kristen itu ada Bunda Rahma datang, makanya noise. Karena di Kristen itu sudah tidak memiliki ketetapan, Ya, sudah tidak memiliki hukum-hukum, Bang. Kristen itu nggak punya ketetapan dan hukum-hukum dari Tuhan lagi. Tetapi kalau ketetapan dan hukum-hukum dari Paulus ya memang betul ada. Tapi dari Tuhan ya Bani Israel itu sudah nggak ada. Jadi tidak relevan lagi disebut sebagai anak-anak Tuhan atau abdi Allah atau abdi Tuhan. Nggak lagi. Nah kalau kita tidak mengabdi kepada Tuhan, berarti pengabdian kita selama ini ya tentu kepada yang selain Tuhan. Kan begitu. Iya. Nah itu dia. Makanya muncul kemudian pertanyaan dari saya ya, nanti abang boleh bertanya juga kepada saya. Sebenarnya tradisi prosesi ritual yang dilakukan oleh Kristen ini nyembah anak Maria ini perintah Tuhan atau tradisi manusia yang dilakukan secara turun temurun? Silakan. Yang dilakukan secara turun temurun. Ya karena orang-orang pendahulu ya sudah melakukan seperti itu gitu loh Bang. Berarti ya memang turun temurun juga kalau saya yakini sih. Berarti tradisi manusia penyembahan terhadap Yesus itu. Ya karena kan orang-orang pendahulu kan sudah mengimani itu. Ya maksud saya enggak didasari Dan di dalam lanjut. ajarannya Bang, di dalam ajarannya ya memang yang langsung dari Allah itu sendiri gitu Bang. Nah ini dia yang jadi permasalahan. Ketika saudara lagi-lagi memfitnah Tuhan Allah
dengan mengatakan bahwa itu adalah ajaran Allah. Di mana ajaran Allah itu menyatakan, memerintahkan, menginstruksikan, memproklamirkan bahwa wahai manusia, sembahlah Yesus. Emang ada bang dalilnya? Kan nggak ada. Inilah yang saya katakan, pengakuan anak-anak Tuhan yang dinobatkan kepada Kristen, apalagi di dalam Galatia 5 mengatakan anak-anak Allah, itu sebenarnya satu kekeliruan yang sengaja kemudian dibangun, ya, yang menorehkan sejarah di dalam kehidupan anak keturunan Adam, mengambil pemahaman bahwa mereka adalah anak-anak Allah, sementara Allah itu tidak punya anak. Dan kalau dipaksakan anak-anak Allah yang dimaksud di sini adalah anak Elohim, anak Tuhan yang datang kepada Bani Israel, maka ada syarat, yaitu mereka yang tekun, menambatkan diri, setia, mengasihi Tuhan dengan menjalankan segala ketetapan yang datang kepada Nabi Musa. Nah sekarang permasalahannya Kristen tidak ada di situ. Kristen nggak hidup di bawah hukum Taurat. Nah ini dia. Jadi anak-anak apa ini sebenarnya teman-teman Kristen? Jadi baiklah begitu. Silakan. Seperti yang saya katakan ini, bahwasanya firman yang berinkarnasi menjadi manusia, dia sudah menyatakan dan dia yang membawa kemuliaan akan Allah Bapa. Bahwa dia menyatakan, marilah ikut saya, ikutlah aku, ikutilah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang kami sebenarnya kami sembah itu yaitu ya namanya yang berkuasa. Karena dia membawa nama kemuliaan atas Allah Bapa. Yaitu yang diutus dan yang mengutus dalam satu nama. Seperti itu, Bang Juma. Ya, saudaraku, kalau perintah ikutilah aku, satu-satunya manusia yang lebih awal diperintahkan secara oknum pribadi untuk ikut kepada Yesus itu adalah Filipus. Di dalam kitab saudara Yohanes 1 nomor 43 ya, kalau nggak salah. Situ jelas, Filipus ikutlah denganku. Artinya yang paham, yang tahu tentang karakteristik dari pengajaran Yesus itu adalah Filipus. Nah sekarang adakah informasi bahwa Filipus itu Kristen, Filipus itu yang mendirikan Kristen, Filipus itu yang memberikan contoh kemudian untuk mempertuhankan Yesus? Karena saudara tadi mengatakan ini adalah perintah Tuhan. Mana perintah Tuhannya agar menyembah kepada Yesus? Kan nggak ada. Artinya kalau praktek ya yang dilakukan Kristen ini tidak berdasar terhadap perintah Tuhan, berarti tradisi manusia. Kalau tradisi manusia berarti bukan anak-anak Elohim berdasarkan Amsal 3. Karena yang disebut sebagai anak Elohim adalah mereka yang tidak menolak didikan Tuhan. Sedangkan Kristen ini adalah agama yang diasaskan dari perintah Paulus, pengabaran Paulus, pengajaran Paulus, doktrin Paulus, bahwasanya kita telah dimerdekakan dari aturan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Berarti agama Kristen adalah agama yang bebas, mau ngapain aja. Makanya saya katakan bahwasanya Kristen ini adalah sebuah sekte, satu pengajaran yang tidak berdasarkan atas perintah Tuhan, tetapi melakukan satu ritual. Jadi Kristen tidak tertulis tapi mereka lakukan. Berbeda dengan orang Yahudi, tertulis tapi tidak dilakukan. Kristen tidak tertulis tapi mereka lakukan. Contoh nyembah Yesus, itu tidak tertulis tapi dilakukan. Nah inilah yang ingin kita bahas, Bang. Kenapa orang-orang Kristen itu disebut sebagai anak Tuhan? Tuhan yang mana punya anak sebagai orang yang kemudian tidak mentaati perintahnya? Itu sedangkan Yesus mengatakan, lanjut Bang, lanjut. Silakan. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Israel. Anda bukan domba, Anda bukan yang hilang, dan Anda juga bukan Bani Israel. Jadi pengakuan sebagai anak-anak Tuhan itu nggak cocok, nggak pas. Jadi gitu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, ya sebagian ada juga kiasan juga, Bang. Dalam arti pengertian itu memang kita harus renungkan itu apa yang diucapkan atau apa yang difirmankan itu kita memang harus renungkan, Bang. Nggak begitu juga semestinya harus kita baca begitu, di situ kita menilai. Tidak seperti itu, Bang. Jadi kita harus merenungkan, karena ini dalam perkataan Yesus itu bukan selalu pasti ada kayak seperti intelektual pembicaraan itu seperti kayak macam gimana gitu ya, Bang. Penuh dengan maknanya gitu loh, Bang. Artinya ada di balik perkataan atau firman Yesus, pengertiannya ada gitu. Makanya kita selalu kalau bilang mana membaca Alkitab,
Kita harus menggunakan hikmat kita gitu Bang. Nah seperti itu. Tidak semata-mata langsung membaca, oh menilai poinnya seperti ini. Tidak seperti itu Bang. Apa yang tertulis di Alkitab, selalu kami dengan hikmat, kami renungkan lagi gitu loh Bang. Kami dalami lagi apa makna dari perkataan yang tertulis di Alkitab. Seperti itu Bang. Iya, jadi gini saudaraku ya. Ya saya hargai argumen Anda ini adalah salah satunya cara untuk kemudian memberikan pernyataan terhadap apa yang saya narasikan. Karena Anda mau lari kemana pun nggak bisa. Ya terpaksa dengan cara itu. Kita harus penuh hikmat, kita harus memahami satu perikop dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saudara saya belajar Bible itu bukan cuma sehari. Saya udah puluhan tahun mengkaji Bible. Saya paham. Ya saya paham. Bahkan saya merasa pun mungkin lebih Bang Juma lebih menguasai akan Bible dari ketimbang saya. Saya akui itu. Saya akui. Nah, di dalam proses pembelajaran dan hasil intisari dari pembelajaran itu, saya menemukan bahwa hukum Taurat itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Iya, memang. Nah, itu dia. Artinya ketika Yesus itu datang, orang-orang yang mengajarkan Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Berarti dia membatalkan untuk Bani Israel. Contoh misalnya, ketika lampu merah itu diadakan di negara kita ini, itu untuk mengikat orang-orang yang ada. Nah, ketika kemudian pemerintah menghilangkan lampu merah, yaitu untuk rakyat Indonesia juga. Iya, saya paham. Kan gitu. Nah, sekarang kalau hukum Taurat itu dihilangkan, ya untuk yang mempunyai hukum Taurat. Lalu kenapa ada muncul Kristen? Dari mana datangnya? Sementara kedatangan Yesus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Betul. Nah, saudara bukan domba. Tapi gitu, di situ Bang, di dalam hukum Taurat itu perjanjian lama itu ada tertulis di Yesaya 9 ayat 6. Seorang anak akan lahir. Itu yang kami jadikan sebagai patokan juga Bang. Dari ibarat kata tuh garis benang merahnya itu mulai dari situ juga. Dari mungkin bahkan dari kejadian sampai keluaran itu sudah ada. Cuma kan saya kan belum begitu mendalami gitu. Sebenarnya sudah ada itu garis benang merahnya itu panjang, itu bisa kita tarik itu semua sampai ke Wahyu. Tapi itu semua kan kita kan harus pelajari, nggak semena-mena kita buka Alkitab satu hari kita bisa baca. Tidak seperti itu Bang. Harus pelan-pelan kita juga hikmat apa yang harus kita apakan, kita buka di situ gitu loh Bang. Ya seperti itu. Saudaraku, jadi kalau Anda membawa narasi Yesaya 9, ya nubuat ya. Ya. Ini ada pernyataan yang sering dilontarkan kepada Bang Zuma. Jangan comot satu ayat kan gitu maksudnya. Nah, sekarang untuk mengetahui siapa yang dimaksud di data nomor 6 di dalam Yesaya 9 ini, kuncinya ada di ayat 3. Di nomor 3 itu jelas, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Apa artinya? Anak yang lahir ini nanti akan melakukan pembebasan terhadap Yerusalem, terhadap Israel, seperti ketika Gideon mengalahkan Midian. Berarti ada perang antar orang yang memusuhi dan memerangi Yerusalem atau Bani Israel, kerajaan Israel, dengan seorang raja yang lahir dari tengah-tengah orang Israel itu sendiri, yang mampu mengusir, layaknya Gideon yang menjadi pahlawan di tengah-tengah Israel, mengusir tentara Midian. Kalau Yesus nggak cocok dia. Yesus tidak pernah ikut perang. Yesus tidak pernah membebaskan Bani Israel dari penindasan. Sekiranya ketika Yesus itu datang, Bani Israel dibebaskan dari pendudukan daripada kekaisaran Romawi terhadap tanah Yudea, tanah Israel, boleh Anda menggunakan Yesaya 9. Tapi faktanya kan tidak. Yang ada justru Yesus yang dibinasakan oleh Romawi. Sementara yang dinubuatkan ini adalah kuk yang menekan terhadap Israel dan gandar yang menekan di atas bahunya Israel serta tongkat si penindas yang ada di atas Israel dipatahkan.
seperti layaknya hari kekalahan Midian yang dipatahkan oleh Raja Gideon. Apakah Yesus mampu melakukan itu? Tidak. Berarti cerita Yesaya 9 lagi-lagi tertolak untuk Yesus. Karena kenapa? Terbukti setelah ini, ketika kemudian cerita Yesaya ini dibangun, rupa-rupanya setelahnya ada Raja Israel yang mampu kemudian melawan dan mematahkan daripada serangan-serangan tentara pasukan dari Raja Asyur. Itu dia. Dan itulah Raja Hezekia. Raja Hezekia mampu kemudian mengusir tentara Asyur. Sama seperti yang ada di nomor 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Yang mematahkan siapa? Hezekia. Siapa yang dipatahkan? Serangan dari tentara-tentara dari kerajaan Asyur. Nah, inilah yang dimaksud anak yang telah lahir itu. Siapa dia? Hezekia. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi memahami kitabnya Yahudi itu harus secara berdasarkan secara sejarah, karena ini cerita sejarah. Sebentar bang ya, saya buka. Ya, ya, silakan. Kalau tadi Bang Juma katakan bahwasanya Hezekia itu yang memang itu untuk dibuatkan untuk Hezekia, tapi ini disebutkan sebagai Allah yang perkasa loh bang. Yes, betul. Dalil ada ini, biar nanti kita buka dulu ya. Iya, betul. Saya paham betul. Jadi orang-orang menyebutkan namanya, disebutkan Ya, penasihat ajaib. betul. Ya, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, Nah, ini buktinya. Ini terbukti. Hezekia memberikan itu. Pernyataan-pernyataan ini memang cocok kepada Hezekia. tapi Hezekia bukan seorang Allah bang, bukan seorang. Begitu juga Hizkia itu Yesus. sendiri artinya Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Itu arti Yesus. Hizkia. Itu jelas itu. Jadi kalau dikatakan seperti yang Anda terangkan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, ya itulah Hezekia. Itulah Hezekia. Nah, kenapa kemudian dikatakan itu Hezekia? Karena memang sudah dikatakan sebab di data nomor 5 nya dikatakan sebab, data nomor 6 nya juga dikatakan sebab. Maksudnya apa nih? Ya, Bani Israel akan dibebaskan, akan mematahkan penyerangan-penyerangan dari musuh Israel seperti pada saat kekalahan Midian. Berarti penyerangan Yerusalem dari tentara Midian itu dikalahkan, dan ini harus terjadi terulang seperti kekalahan Midian. Maka harus ada orang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir seperti Gideon. Siapa dia? Hezekia. Makanya dikatakan sebab telah lahir. Karena kenapa? Pada saat Yesaya menceritakan ini, Hezekia memang sudah lahir pada masa itu, tapi masih bayi dia. Betul, saya terima itu yang abang katakan. Oke, silakan. Tapi Hezekiel itu bang tidak perkasa bang, karena dia masih bisa dikuasai oleh maut. Tapi kalau Yesus Kristus sudah menyatakan bahwasanya maut tidak bisa menguasainya. Dalam arti maut itu adalah kematian bang. Saudaraku, ini berbicara tentang kerajaan Israel, kerajaan Daud. Maksud abang saya. Sementara bagaimana mungkin kemudian Yesus itu tidak dikuasai oleh maut? Satu-satunya Tuhan di alam ini yang pernah diajari sebagai Tuhan ada yang mengalami kematian, dibunuh oleh makhluk, hanya Tuhan Anda. Jangan Anda setarakan sesama manusia. Yesus itu katanya Tuhan, berarti Anda harus menyeimbangkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan kami tidak pernah mati dia. Nah, berarti Tuhan Anda, Ibrani 5 nomor 7, itu tadi rancangan Allah Bapa itu loh sebenarnya bang. Rancangan dalam arti seperti ini bang. Allah kami itu begitu besar kasihnya terhadap dunia, terhadap khususnya kepada manusia yang memiliki dosa kutuk waris dari Adam. Sudah. Jadi bila mana tidak ada penebusan dari Allah itu sendiri bang, manusia itu tetap akan berdosa dan terkutuk bang.
Itu Oke. tidak akan bisa dilepaskan dengan Oke. sendirinya, dengan oleh Baik. manusia itu sendiri tidak akan bisa dilepaskan. Baik. Harus tidak mau Oke. tidak mau, harus dengan Baik. Allah sendiri yang turun tangan untuk supaya antara hubungan manusia dan Allah itu bisa berdamai, bisa bersama-sama lagi. Pada waktu Oke. perjanjian lama, Bang, itu ketika manusia-manusia yang memiliki dosa atau mempunyai kesalahan dan memohon ampun, itu harus melalui banyak ritual, Bang, pengorbanan. Harus ibarat kata kalau maaf cakapnya bahasa gaulnya udah ribet gitu, Bang. Oke. Tapi Baik. setelah Yesus ya menebus atau menggenapi hukum Taurat, semua itu digenapkan oleh Yesus, dan Yesus menebus dan menghapus semua dosa-dosa dan kutukan. Sekarang tinggal kita bersimpuh, Bang, bila mana kita merasakan ada dosa, ada kesalahan, kita tinggal bersimpuh, merendahkan hati kita, memohon ampun. Itu saya jamin pasti, saya yakin akan diampuni. Karena Oke. itu tadi, karena Yesus Kristus lah yang sudah menebus dan menghapus dosa-dosa kita. Begitu saja, Bang. Oke, baik. Gini, saudara Adam, gini. Setujukah Anda ketika kemudian Adam tidak mewariskan dosa kepada keturunannya, maka sia-sia kematian Yesus di atas tiang salib? Setujukah Anda? Ya, kalau seandainya Adam tidak memiliki dosa, pastinya tidak akan mungkin terjadi seperti ini, Bang. Bukan begitu polanya. Setujukah Anda ketika Adam tidak mewariskan dosa kepada keturunannya, maka tidak akan ada penyaliban terhadap Yesus? Ya, yang saya pastikan pastinya tidak akan mungkin terjadi kejadian seperti ini, Bang. Oke. Jadi tidak ada penyaliban sekiranya tidak ada dosa waris. Iya, betul. Oke. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya Yahudi bahwa Adam mewariskan dosa. Silakan. Jadi ini bukannya, ini memang saya kurang, kalau untuk di kitab orang Yahudi saya kurang begitu paham, Bang. Kurang begitu mengetahui. Jadi begini yang saya jadi ambilkan sebagai patokan, Bang. Ketika Adam sudah dipesankan oleh Allah atau sudah diberitahukan bahwasannya kamu boleh memakan apa yang kamu suka selain satu ini, dalam satu pohon ini, buah ini, jangan kamu sentuh ataupun jangan kamu makan. Bila Iya, itu kita tahu. Kita Ya. udah tamat. ya kita udah pastinya kan, ya kita udah pastinya- tamat itu. Nah, di Ya, situ, sekarang, Bang. sekarang permasalahannya adalah ini masalah dosa yang diwariskan. Kalau dosa yang diwariskan itu ternyata nggak ada, maka nggak ada penyaliban. Nah sekarang kalau karena ada penyaliban, tentu ada dosa waris. Karena penyaliban sudah terlanjur ada. Nah sekarang mari kita buktikan di mana dosa waris itu tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Memang kurasa tidak ada ya, Bang. Nah tidak ada. Jadi Berarti, begini. berarti penyaliban ini hanya rekayasa. Jadi begini, Bang. Iya silakan. Pada awal ya kan, ciptaan manusia ciptaan pertama ini yaitu Adam itu kan bersama-sama dengan Allah. Sudah. Dan juga bersama-sama mereka mungkin sudah berkomunikasi atau seperti apapun, kita kan itu saya kurang begitu apa, karena kan saya hanya memang saya mengetahui itu bahwasanya saya mengimani ini bahwasanya Adam sudah diberitahu bahwa jangan kamu menyentuh atau memakan buah ini buah pengetahuannya, tidak boleh kamu sentuh atau kamu makan. Tetapi karena Hawa terpengaruh oleh iblis, memang iblis memang sudah biang keroknya bahwasanya dia menghasut Hawa untuk supaya agar bisa memakan buah itu, dan diberikannya lagi kepada Adam. Jadilah mereka sudah mengetahui apa itu yang baik dan apa itu yang benar, buah pengetahuan. Disitulah pada saat Allah menghampiri mereka dan mereka bersembunyi, mengetahui bahwasanya mereka merasa sudah mengerti, telanjang gitu, menutupi kemaluan mereka masing-masing, aurat mereka masing-masing, dan sembunyi. Ya Allah ketika menghampiri mereka dan memanggil, di mana kamu Adam? Dan Adam bersembunyi. Di situ Allah belum marah, Pak. Belum melaknat atau mengutuk Adam. Ketika ditanya, diinterogasi, barulah saling mereka itu menuduh Hawa, pasanganku yang memberikan aku makan. Ditanyakan kepada Hawa, siapa yang kok kamu bisa memberi? Si ular yang menyuruh aku makan, menghasut aku makan. Makanya itulah ada perjanjian, Pak, kepada iblis ini, kepada ular, kepada kaum
Nanti bila mana ada keturunan yang akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya. Seperti itu, Bang. Iya, abang, saudaraku, yang kita minta ini dasar pijakan dosa waris itu mana? Kalau tidak ada, maka Iya. tidak ada penyaliban. Mana? Dalam arti dosa waris ini, Bang, itulah terpisahnya lah Adam dan Hawa ini kepada Allah. Inilah yang sudah menjadi apa? Karena mereka akan mengalami maut, Bang, kematian. Ya, dosa warisnya yang saya tanya Iya, mana? maksudnya saya makanya ini kan kita kan makanya kan harus kaji dulu. Jadi karena mereka akan mengalami Apapun kematian. yang terjadi pada Adam, Bang, ya, apapun yang terjadi pada Adam, kalau tidak ada keterangan bahwa dosa Adam itu akan diwariskan, maka sia-sia semuanya itu. Harus ada keterangan bahwa dosanya Adam itu akan menjalar. Karena di dalam kitab Yesaya 18 ayat 18 sampai 20, dosa itu ditanggung masing-masing. Anak tidak menanggung dosa bapak, bapak tidak menanggung dosa anak. Betul. Yang bertobat yang akan mendapat berkat, yang berdosa yang akan mati. Jadi Betul. di sini harus Adam sendiri yang menanggung. Bagaimana bisa diwariskan? Jadi dalam arti diwariskan itu bahwasanya Adam memang manusia pertama yang memang sudah melakukan kesalahan terhadap Allah yang disebut dosa, dan terpisahlah mereka dengan Allah, antara hubungan dengan Allah itu sudah terpisah, dan Adam itu jatuh di bumi, sudah tidak bisa lagi bersama-sama dengan Allah. Oke. Gini bang Adam. Ya, Iblis itu mau ndak Adam itu agar berdosa? pastinya. Ya, sekarang Anda mengakui ndak bahwa Adam itu berdosa? Ya kalau memang sudah dilihat dari apanya, ya sudah pastinya berdosa, Bang, karena Nah, dia sudah apa melanggar bedanya? perintah. Apa bedanya Anda dengan iblis kalau begitu? Maksudnya? Nah, kan iblis yang melakukan, bukan Adam. Kenapa Anda dulunya ke Adam? Iblis mau agar Adam jatuh ke dalam dosa. Iya. Anda pun mau agar Adam itu juga mewariskan dosa. Apa bedanya dengan iblis, saudara saya Adam ini? Itu tadi, Bang, kan sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Makanya bila mana saya merasakan ada mempunyai dosa, saya akan meminta ampun, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya. Itu saja, Bang. Saya yakin itu akan diampuni, Bang, dosa saya. Sekarang Anda 2 poin nih. Yang pertama, Anda tidak bisa menunjukkan data bahwa dosa diwariskan. Yang kedua, Anda dengan iblis sama-sama menginginkan Adam berdosa supaya laku Yesus di atas tiang salib. Oh, tidak seperti itu konteks. Lalu untuk apa Anda mengajarkan Adam itu memiliki dosa waris kepada keturunannya? Padahal tidak ada dalilnya. Untuk apa? Ya, itu tadi. Supaya Yesus laku disalib di atas tiang salib. Dan siapa yang mengawali rekayasa penyaliban? Siapa yang merasuki Yudas supaya berkhianat kepada Yesus, supaya Yesus disalibkan? Itu siapa tuh? Tapi itu sudah kayaknya sih sudah nubuat ya. Kenapa saya bisa berkata seperti itu, Bang? Ketika Yesus pada saat perjamuan kudus, Yesus sudah mengatakan itu, Bang. Sebelum terjadi kejadian bahwasanya Yesus akan disalib, sudah mengatakan itu, bahwasanya akan ada anak manusia akan menyerahkan aku. Dan seperti Petrus akan menyangkal aku 3 kali sebelum air berkokok. Itu sudah dinyatakan, Bang, oleh Yesus Kristus, karena dia sudah tahu gitu loh. Makanya ini kedatangan Yesus Kristus itu tidak menyombongkan diri, Bang, malah merendahkan diri. Tidak menyangka bahwa saya tahu sih. Yesus Kristus tahu apa yang pada saat murid-muridnya itu, isi hati murid-murid. Yesus Kristus tahu karena dia memang maha tahu. Jadi kita nggak bisa memvonis bahwasanya Yesus ini harus membuktikan keilahiannya. Tidak, memang jalurnya memang seperti itu, Bang. Dan memang harus dijalankan seperti itu. Yesus disebut utusan, setuju saya. Memang utusan. Yesus disebut anak Allah, setuju saya juga, karena memang